Apa kabar anak-anak bunda yang soleh dan soleha? Semoga anak-anak bunda selalu dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk mendapatkan keberkahan pembelajaran kita hari ini, marilah bersama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak bunda sudah siap belajarnya hari ini? Siap ya. Nah, hari ini kita sudah memasuki tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Kita memasuki subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Nah, kita mulai mempelajari pembelajaran 1. Apakah anak-anak bunda sudah siap belajarnya? Siap ya. Kita memasuki pembelajaran 1. Di sini kata kunci yang akan kita pelajari hari ini adalah membuat pertanyaan berdasarkan bacaan dan tahapan pertumbuhan tanaman padi serta upaya pelestariannya. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah membuat pertanyaan berdasarkan bacaan dan menjelaskan tahapan pertumbuhan tanaman padi serta upaya pelestariannya. Sebelum kita memasuki materi membuat pertanyaan berdasarkan bacaan, Bunda ingin tanya dulu kepada anak-anak Bunda. Nah, apakah anak-anak Bunda tahu tanaman apa ini? Iya, benar sekali. Ini adalah tanaman padi. Nah, padi adalah salah satu hasil pertanian Indonesia. Nasi merupakan olahan beras yang berasal dari biji padi. Yang kita makan sehari-hari itu adalah hasil olahan dari biji padi. Iya, benar sekali. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Oleh karena itu, banyak masyarakat Indonesia yang menanam padi di berbagai wilayah. Nah, apakah anak-anak Bunda tahu luas sawah di Indonesia ini mencapai 16.000 hektar pada tahun 2014 dan hasil panen padi mencapai 70 juta ton pada tahun 2015. Nah, banyak sekali ya padi yang dihasilkan oleh Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membuat pertanyaan berdasarkan bacaan. Membuat pertanyaan berdasarkan bacaan itu dilakukan dengan cara memahami isi bacaan terlebih dahulu. Nah, jadi saat kita membaca, kita juga harus pahami agar kita bisa mengetahui informasi-informasi yang penting, agar kita bisa membuat daftar pertanyaan. Nah, membuat pertanyaan berdasarkan bacaan sama dengan merangkum informasi bacaan dalam bentuk pertanyaan. Membuat pertanyaan dapat melatih keterampilan membaca berupa menemukan informasi penting. Nah, selain itu, membuat pertanyaan juga dapat melatih keterampilan menulis, yaitu menggunakan kalimat tanya dengan bahasa yang baik dan benar. Nah, sekarang anak-anak Bunda baca terlebih dahulu ya bacaan tentang tanaman padi ini. Jangan lupa pahami bacaannya ya, agar anak-anak Bunda bisa mengetahui informasi-informasi yang penting agar bisa membuat daftar pertanyaan. Nah, sekarang silakan membaca. Bunda tunggu 5 menit ya. Baca bacaannya. Nah, setelah membaca teks bacaan tersebut, anak-anak Bunda sudah memahami bacaan tersebut ya, dan sudah menemukan informasi-informasi penting yang ada dalam bacaan. Selanjutnya kita akan membuat daftar pertanyaan. Untuk membuat pertanyaan, kita harus menggunakan kalimat tanya. Contohnya, apa, mengapa, di mana, bagaimana, dan juga berapa. Dan jangan lupa menggunakan tanda tanya ya. Baiklah, di sini adalah pertanyaan berdasarkan bacaan yang sudah kita baca tadi ya. Nah, yang pertama, apa isi bacaan di atas? Yang kedua, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia?
Yang ketiga, di mana tanaman padi dapat tumbuh. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan gabah. Dan yang kelima, berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh. Nah, itu adalah pertanyaan yang sudah kita ambil berdasarkan bacaan yang sudah kita baca tadi ya. Nah, sekarang kita menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Nah, yang pertama itu apa isi bacaan di atas? Nah, kita lihat dulu teks yang sudah kita baca tadi. Iya, benar, jawabannya tentang tanaman padi yang sangat penting bagi penduduk Indonesia. Nah, yang kedua, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Iya, benar sekali. Tanaman padi penting bagi masyarakat Indonesia karena padi menghasilkan beras yang menjadi makanan pokok masyarakat di Indonesia. Kemudian, yang ketiga, di mana tanaman padi dapat tumbuh? Iya, benar sekali. Tanaman padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Kemudian, pertanyaan yang keempat, apa yang dimaksud dengan gabah? Nah, gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sakam atau kulit padi. Nah, gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Kemudian pertanyaan yang terakhir, berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Nah, berapa lama? Iya, benar sekali. Tanaman padi dapat tumbuh berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Nah, itulah daftar-daftar pertanyaan yang ada di dalam bacaan yang sudah kita baca tadi. Sekarang kita memasuki materi tentang tahapan pertumbuhan tanaman padi. Tadi kita sudah mengulas sedikit tentang tanaman padi. Sekarang kita akan mempelajari tentang tahapan-tahapan pertumbuhan tanaman padi. Nah, di sini tanaman padi tumbuh dalam 3 tahapan. Yang pertama, tahapan pertama adalah benih. Benih padi adalah biji padi yang sudah tua. Nah, tahapan yang kedua adalah kecambah. Nah, kecambah ini benih padi yang ditanam akan menjadi kecambah dan muncul ke permukaan tanah. Setelah itu batang akan memanjang dan tumbuh tinggi. Kemudian tahapan yang terakhir adalah bunga. Dari bunga tersebut akan tumbuh biji padi. Lama-kelamaan padi akan menguning dan siap untuk dipanen. Semakin tua usia padi, maka tumbuhan padi semakin merunduk. Fase ini menunjukkan padi sudah siap untuk dipanen. Nah, seperti gambar, anak-anak perhatikan ya. Itulah tahapan-tahapan pada pertumbuhan tanaman padi. Apakah anak-anak Bunda sudah mengerti apa yang Bunda jelaskan? Masya Allah, sudah ya. Selanjutnya, upaya pelestarian tanaman padi. Nah, berikut ini adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Yang pertama, kita harus menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian. Nah, jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya. Misalnya, dijadikan untuk mendirikan bangunan. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Nah, jadi sampah akan menyebabkan banjir. Nah, apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. Kemudian yang keempat, saluran air dijaga agar tetap mengalir karena padi sangat membutuhkan air. Yang kelima, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Nah, jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah
Padi adalah salah satu tumbuhan dari ribuan jenis tumbuhan yang ada di bumi Nusantara Indonesia. Padi adalah sumber daya alam hayati yang harus dijaga keberadaannya. Keberadaan padi sangat penting guna menjaga kelangsungan kehidupan masyarakat di Indonesia yang sejahtera. Nah, Bunda harap anak-anak Bunda sudah mengerti ya materi apa yang sudah Bunda jelaskan hari ini. Next, kata kunci selanjutnya adalah mengidentifikasi keadaan geografis di Indonesia dan membuat karya seni kolase. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, marilah bersama-sama kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini ya anak-anak Bunda yang soleh dan soleha. Jazakumullah khair atas perhatiannya. Semoga anak-anak Bunda tetap semangat belajarnya. Meskipun kita tetap jarak jauh belajarnya, semoga anak-anak Bunda tetap semangat ya. Dan berdoa semoga kita bisa berkumpul di sekolah kita yang tercinta ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.